Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Marilah kita mulai pertemuan pada kali ini, pagi ini, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Coba saya ulangi lagi ya. Oke, baik. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang media relation dan manajemen reputation. Ini merupakan penegasan dari apa yang sudah kita lalui bersama. Dan ini untuk kita dalam tanda kutip memperdalam lagi apa pemahaman dari media relation dan manajemen reputation. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Agenda hari ini adalah kita akan berkenalan kembali dan memperdalam tentang definisi media relation, fungsi dan tujuan media relation, dan jenis media relation. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa media relation ini adalah konsisten ya, consists of all the ways an organization interacts with the news media. Jadi mereka termasuk atau include kemampuan untuk membuat hubungan jangka panjang dengan reporter, yang mana itu merupakan area pertanggungjawaban, terus kemudian often call a bit, include covering the organization every day. Jadi long term relationship ini diartikan sebagai hubungan jangka panjang di mana dari hulu sampai ke hilir, dari awal sampai akhir itu hubungan dengan reporter atau jurnalis yang tujuannya untuk kepentingan organisasi every single day gitu ya teman-teman. Sehingga ada pertanggungjawaban di sana, ada call a bit di sana, sehingga cara organisasi membangun hubungan yang bersifat jangka panjang dengan media itu adalah media relation. Secara satu kalimat bisa dipersingkat seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga sudah harus memahami bahwa public relation merupakan jembatan atau a bridge. Jembatan itu ada dua arah ya, antara organisasi dan media dalam hal ini. Nah, ketika PR diartikan sebagai jembatan, maka dia harus berada di tengah-tengah, walaupun akan lebih condong berat ke organisasi atau ke medianya di satu sisi, tapi dia adalah penyambung, konteksnya itu. Dia adalah jembatan yang menyambungkan antara dua institusi, yaitu organisasi itu sendiri dan media. Nah, lalu media relation lebih dalam lagi kita pahami sebagai memenuhi kebutuhan media dalam memberi informasi. Jadi media relation itu the process of seeking media coverage and responding to reporters' request for interview and information. Jadi media itu juga butuh informasi dari kita sebagai organisasi. Nah, media relation juga meliputi pemantauan dan mengembangkan cara untuk mengelola hubungan antar para awak media dan organisasi. Nah, include developing procedure to measure, monitor, and manage to contact between an organization employee and reporters, itu juga terkait media relation. Sebabnya, ketika teman-teman sudah dihadapkan kepada dua produk media relation ya, nah media relation di sini juga konteksnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan juga pengelolaan hubungan antar para awak media dan organisasi. Nah, media relation di sini harus sifatnya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara public relation dan media sebagai syarat untuk menjangkau khalayak melalui publikasi. Dengan adanya publikasi media, dengan adanya marketing media dalam tanda kutip, itu merupakan keuntungan bagi institusi, organisasi dalam hal ini, dan juga organisasi media ketika mereka mencari informasi terkait institusi kita. Jadi saling menguntungkan satu dengan lainnya. Oleh karenanya, ada yang namanya centralized media relation function. Itu. Apa itu? Centralized atau media relation function yang tersentralisasi sebagai public relation dan praktisi public relation memastikan bahwa
fakta dan data terkait sebuah isu yang berhubungan dengan organisasi tentunya itu tersentralisasi sebelum memberikan statement pada media. Hal yang paling penting adalah dalam memberikan pernyataan pada media harus sentral. One voice, one statement, intinya gitu. Atau bahasa kerennya one word, one voice gitu ya. Artinya informasi yang disampaikan pada publik harus terpusat dari satu pihak. Satu pihak. Contoh, public relation atau si perusahaan ini bertujuan untuk mengurangi misleading dalam menyampaikan informasi. Makin banyak suara, makin tidak jelas informasinya. Seperti itu. Ini kerap terjadi ya teman-teman, kerap terjadi ketika kita harus tahu posisinya bahwa reporter atau jurnalis adalah mencari informasi dari organisasi kita. Ketika kita tidak bisa mengaktifkan fungsi ini, Centralized Media Relation Function, yang terjadi adalah bias informasi atau misleading. Nah, ini berhubungan nanti dengan yang namanya manajemen reputation. Maka, fungsi media relation harus diingat dan dicamkan oleh teman-teman bahwa yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan point of selling dari produk dan jasa. Yang keempat, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Yang kelima, meningkatkan relasi dari beragam publik seperti terhadap lembaga pemerintahan, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan maupun individu. Secara garis besar, fungsi media relation adalah untuk manajemen reputasi, meningkatkan citra, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan point of selling dari produk atau jasa, membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis, kemudian meningkatkan relasi dari beragam publik. Nah, tujuannya lebih dalam lagi, media di sini, media relation ini juga menjaga netralitas dan objektivitas terhadap informasi atau data yang berkembang di media massa. Jika ada hubungan baik dengan media, itu diharapkan mampu dan membantu untuk menginformasikan berita yang wajar, berimbang, dan menguntungkan, serta untuk perusahaan itu lebih pada tadi itu menjaga reputasi dia. Sehingga informasi atau data yang berkembang di media massa itu valid dan dia objektif. Lebih dalam lagi, tujuan media relation adalah mendapatkan sarana yang tepat untuk kepentingan publikasi seluas mungkin tentang kegiatan serta kebijakan yang diambil perusahaan yang dianggap baik untuk diketahui publik. Kemudian melahirkan umpan balik dan respon dari publik sebagai data rujukan atau landasan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan, lalu menumbuhkan kepercayaan sehingga dapat melahirkan hubungan yang baik secara berkesinambungan antar perusahaan dan pers. Prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah begini. Media relation itu karena dia fokusnya adalah long term atau long term relationship, maka kita harus melayani media setiap saat. Kita harus memahami dan melayani media ini dia dapat dilakukan dengan cara memahami siapa dan bagaimana media massa itu. Fokus value-nya media massa itu seperti apa. Salah satu caranya adalah kita membuat yang namanya mediascape dari media massa. Kemudian membangun reputasi sebagai organisasi yang dapat dipercaya. Media. Ini penting ya. Jadi membangun reputasi itu tidak sebentar dan juga prosesnya panjang, maka dia harus apa namanya harus konsisten. Kemudian menyediakan salinan informasi yang memadai dan akurat, menyediakan fasilitas fleksibel. Fasilitas fleksibel ini terkait akses dan verifikasi. Jadi praktisi public relation juga perlu memberikan kesempatan kepada jurnalis melakukan verifikasi atau pembuktian kebenaran atas setiap materi yang diterima. Jadi ketika kita menyampaikan salinan informasi atau materi informasi itu kita juga harus fasilitas verifikasinya berjalan.
Kemudian ini yang paling penting dan jarang ditemukan gitu ya. Tapi ini paling penting yaitu membangun hubungan personal yang kokoh dengan media. Suatu hubungan personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara apabila dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerjasama, dan saling menghormati profesi masing-masing. Nah, proses kerjanya bagaimana? Sederhana, teman-teman. Proses kerja media relation itu terdiri dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap yang pertama adalah perencanaan media relation. Dalam menyusun rencana media relation, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu di mana posisi organisasi kita saat ini, siapa khalayak sasaran kita, apa yang kita inginkan atau apa tujuan kita, bagaimana mencapai tujuan itu, taktik apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana kita mengevaluasinya, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari 6 butir ini itu harus saling berkesinambungan dan kerjasama. PR tidak bekerja sendiri. Contoh, pertanyaan nomor 1 merupakan bagian dari audit internal organisasi. Sedangkan nomor 2 sampai 6 itu analisis eksternal organisasi. Jadi, perencanaan media relation dari sisi organisasi atau dari sisi tim public relation itu tidak bekerja sendiri. Harapannya, dengan audit yang dilakukan pada analisis kebutuhan ini, program kebijakan praktik kemampuan media relation organisasi itu meningkat. Jadi, kita harus tahu di mana posisi organisasi kita harus tahu siapa khalayak sasaran kita atau target pasar kita, apa yang kita inginkan atau tujuan apa kita sebagai organisasi, what's the value gitu ya. Bagaimana mencapai tujuan tersebut, kemudian taktik yang digunakan seperti apa, dan bagaimana kita mengevaluasinya. Ini perencanaannya. Kemudian implementasi media relation, salah satu hal yang paling penting dalam implementasi itu adalah melakukan monitoring. Pada dasarnya monitoring merupakan bentuk kontrol pengumpulan informasi ya, mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan. Jadi implementasi rencana itu melibatkan sumber daya manusia, metode atau teknik yang digunakan dalam bekerja, dan bentuk pekerjaan yang harus dilakukan. Ringkasnya berkaitan dengan siapa, bagaimana, dan apa, alias 5W1, 1H. Kemudian evaluasi media relation, ini menetapkan sasaran dan tujuan yang spesifik, kemudian mengukur keluaran output komunikasi, mengukur hasil dan dampak komunikasi, serta mengukur dampak institusional. Nah, kita sudah belajar ya, jenis media relation, teman-teman sudah sangat luar biasa membuat hal ini, jadi kita hanya refreshing dan memperdalam lagi. Yang pertama adalah newsletter, atau majalah intern perusahaan dan brosur. Ini merupakan media untuk promosi perusahaan, di dalamnya berisi tentang informasi perkembangan kemajuan perusahaan dan segala kegiatan perusahaan yang namanya newsletter dan brosur. Kemudian jenis yang kedua adalah special event, acara khusus. Ini acara yang tidak rutin ya, misalnya peluncuran produk baru, perusahaan pindah tempat. Hal ini digunakan untuk menginformasikan perusahaan, juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian press tour, kegiatan ini biasanya diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu, dan pada kegiatan tersebut mereka terus serta membawa wartawan untuk menikmati objek wisata yang menarik. Press tour. Nah, kemudian annual report atau laporan tahunan, ini yang jarang kita temukan, dan teman-teman juga harus memahami apa itu annual report, yaitu laporan perkembangan dan kemajuan perusahaan selama 1 tahun terakhir, biasanya berisi mengenai informasi yang baik saja, ya, karena kita punya tujuan di situ untuk tetap mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini juga dikarenakan untuk menjaga image positif juga untuk kepada masyarakat atau publik dari perusahaan. Kemudian ada sponsorship, ini yang juga sering dilakukan. Jadi perusahaan mensponsori acara yang diadakan organisasi atau lembaga lain, atau justru mensponsori organisasi media tersebut.
Gitu. Keuntungannya adalah publisitas, memperkokoh kredibilitas perusahaan, dan yang terakhir adalah poster dibuat untuk kepentingan menengahkan produk atau citra perusahaan. Nah, masih tentang jenis media relation, ada juga yang sangat terkenal yaitu konferensi pers atau press conference. Itu biasanya pihak humas berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan para wartawan tentang suatu topik pembicaraan yang sedang dibicarakan. Yang kedua adalah kunjungan pers atau facility visit. Seringkali sebuah perusahaan mengundang wartawan untuk berkunjung ke perusahaannya. Acara ini terkait dengan peluncuran suatu produk atau bentuk dari promosi yang dilakukan perusahaan. Kemudian ada resepsi pers atau pers catering. Acara ini adalah kumpul-kumpul di kalangan pers. Sifat kegiatan ini lebih menyenangkan gitu ya teman-teman. Antara kalangan pers dan pihak perusahaan. Kemudian ada roadshow. Acara ini dilakukan ke sejumlah tempat untuk mempromosikan produk perusahaan. Acara ini juga jelas tidak akan dilewatkan oleh wartawan karena mempunyai nilai berita. Thank you. Let's discuss teman-teman. Materi ini adalah untuk memperdalam kemampuan teman-teman memahami kembali apa itu media relation. Jadi jangan sampai teman-teman misleading atau salah terhadap pemahaman media relation yang dilakukan secara long term, sehingga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan tersebut di dunia perkuliahan maupun nanti dunia pekerjaan. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.